Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5. Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat ya, Nak. Berikut Ibu akan berikan materi tentang kelanjutan dari Microsoft Excel. Kalian bisa buka buku cetak halaman 35. Di situ kita akan membahas tentang memodifikasi tampilan tabel. Dan silakan kalian buka halaman 32. Di situ kita akan melakukan beberapa bagian di mana kita akan mencoba untuk memodifikasi dari teks yang sudah kita ketik. Ibu berikan contoh seperti ini. Ada beberapa teks yang Ibu ketik dari kolom A, B, dan C, baris pertama, baris kedua, sampai baris ke-6. Di sini Ibu sudah masukkan dari kolom A, baris pertama, A1 nomor, sel B1 provinsi, sel C1 ibu kota. Dan untuk baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Ibu sudah masukkan isinya sesuai dengan kolom dan baris yang akan kita ketik. Jadi, dari contoh berikut, bagian pertama yang harus kalian lakukan adalah kita menggunakan menu untuk mengubah ukuran dari kolom. Nah, jadi ukuran dari kolom kan tadi kalian sudah tahu pada materi yang lalu, Ibu sudah menjelaskan yang mana satu kolom. Kolom adalah yang tegak lurus. Kolom A, kolom B, dan kolom C ini kolomnya tidak sama lebar. Nah, jika kita ingin merubah kolom ini, kita bisa melakukan dengan cara sesuai dengan buku cetak. Kalian bisa lihat dari tab Home, kalian ambil menu Format. Karena kita ingin mengganti lebar kolom, di sini kalian ganti dengan namanya kolom width. Nah, setelah itu akan muncul seperti kotak dialog begini. Bagian yang kita lakukan kan yang kita blok itu di kolom A, maka di sini kita bisa ganti angka 4 menjadi angka 10. Tentunya dia pasti menjadi lebih lebar ya. Nah, setelah kita lebarkan otomatis kolom A-nya berubah menjadi 10 ukurannya. Begitu juga kolom B. Kita klik kanan, boleh. Jadi ada dua cara ya. Tadi Ibu ulangin. Dari kolom yang ingin kita rubah lebarnya, kita blok kolomnya, kita ambil dari menu Home, dan kita cari menu icon format. Di situ ada cara atau perintah untuk melebarkan kolom dari kolom width. Nah, cara yang kedua, kalian bisa klik ya kolomnya, terus kalian bisa dengan cara klik kanan mouse, di situ ada perintah kolom width. Jadi di sini juga sama, dengan cara yang sama menghasilkan hasil yang juga kalian inginkan. Dan dari sini juga boleh. Jadi ada dua cara ya. Dari kolom A, kolom B, dan kolom C. Nah, awalnya kan begini. Nah, sama lebar. Jika kita melihat sama lebar, tapi isinya tidak nampak, maka kita dengan cara kita klik kolom tersebut, kita kecilkan kolom ini. Jika kita ingin mengecilkan dengan cara kliklah kolom yang akan kita kecilkan, kita klik tambang tanda tambah dan kita bisa menggeser. Begitu juga kalau misalnya di kolom B kurang lebar, maka antara kolom B dan kolom C kita blok. Setelah itu cari tandang tambah panah, kita geser ke kanan. Nah, begitu juga untuk kolom C, kita klik, kita drag. Nah, itu cara merubah secara manual. Nah, sementara yang tadi Ibu lakukan, itu kita tidak rubah secara manual, kita blok aja kolom yang kita inginkan, langsung kita atur berapa kira-kira ukuran yang kita mau. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan dengan cara bukan satu kolom saja. Misalnya kita ingin melakukan kolom yang kita edit ini lebarnya sama semua. Jadi misalnya ada 3 kolom nih A, B, C, kita lakukan melebarkan ukuran kolom dengan ukuran yang sama, maka kita blok dulu. Nah, kalau cara yang tadi kan kalian sudah tahu nih kolom width ya. Dengan cara yang lain, kalian bisa mengklik dengan lambang tanda seperti tanda begini, kalian tarik. Nah, otomatis lebar A, lebar B, lebar A, lebar kolom B, dan kolom C bersamaan. Atau Ibu blok lagi, kita atur seperti tambah lebar ya. Klik tanda plus seperti ini. Letakkan kursor ke arah kolom yang akan kita lebarkan dengan tanda plus seperti ini, tarik.
maka dia akan selebar yang kita inginkan. Jadi antara kolom A, kolom B, dan kolom C sama lebar ya. Tapi kalau kita tidak menginginkan sama lebar ya kamu bisa melakukan manual sih. Ya kalau cara manual ya gampang sih, tinggal kalian klik drag aja. Ya kan? Tapi kalau kalian ingin lakukan dengan pas ya kalian lihat seperti tadi, bisa dari format, bisa dengan cara klik kanan. Dengan cara klik kanan. Jadi sama-sama aja cara untuk membuat kolom menjadi lebar-lebar atau lebih kecil. Nah, kalian bisa lihat halaman 37. Setelah itu coba buka halaman 38. Di sana kita coba mengatur pula tinggi baris. Kalau yang tadi lebar kolom, kita sekarang merubah tinggi baris. Nah, untuk merubah tinggi baris, berarti kita harus blok dulu barisnya. Yang mana baris? Yang ini, yang ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Jadi kalau yang tegak lurus tadi kolom, yang horizontal dari kiri ke kanan berarti baris. Nah, sekarang Ibu klik blok barisnya. Misalnya baris pertama ini Ibu pengen rubah ukurannya. Ukurannya ini kita rubah dengan cara yang sama tadi. Format, tapi bukan column width. Kalian cari row height. Nah, di sini ukurannya 1,5 normalnya. Kalau kamu mengganti menjadi 1, jadi dia begini. Ya, atau mungkin kalian lebarkan lagi ya. Dengan cara klik kanan pula, sama aja ya. Tadi kan Ibu dari format, tapi kalau cara cepat juga sama. Ibu ganti dengan ukuran 3. Kecil banget kan dia, jadi row-nya segini. Nah, jadi gimana tuh kayak kalau mau Bu nggak kelihatan mau nariknya gimana Bu? Nah, kalian tadi kan begini nih, Ibu undo dulu. Kan kecil kayak gini, kalau ingin gambarkan lagi, sama seperti kolom dengan cara plus, lambang plus di setiap batasan kolom, baris juga sama, tarik aja begini. Nah, gitu. Maka dia otomatis kelihatan. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya atur dengan cara klik kanan, misalnya sekarang gini nih, Ibu atur sama besar ya. Mau cara dari klik kanan boleh atau dari format deh. Di menu format kita atur row height. Kita mau atur berapa ya row-nya ya. Misalnya kita mau besarnya 10 semua deh. Kita lihat. Nah, itu dia. Jadi tulisannya masih mepet-mepet kan. 1, 2, 3-nya nggak kelihatan. Tapi besarnya sama semuanya lebar barisnya. Sementara yang 7, 8, 9 nggak sama kan. Nah, kita atur lagi. Ganti row height-nya menjadi 230 coba ya. Kesannya semangat. Nah, ini dia. Jadi ini 30. Sementara sampai baris ke-7 dia udah normal lagi dengan ukuran yang normal. 1 koma tadi ya kan. Nah, di sini. Sementara yang ini kita besarkan. Nah, begitulah cara kamu jika kamu dihadapi untuk merubah lebar kolom atau kamu misalnya ingin merubah tinggi baris. Jadi boleh dengan cara blok kolomnya atau blok barisnya, klik format, klik home, setelah itu klik icon format, atau kalian tetap blok atau baris yang kalian inginkan dengan cara klik kanan. Jadi kalau kalian ingin baca detail, kalian bisa ulang dari halaman 37 sampai halaman 38. Oke, Ibu back lagi, Ibu tekan undo. Kita ke yang normal. Seperti ini. Sekarang kita pada poin kedua menggunakan mouse ya. Menggunakan mouse maksudnya ya tadi sebenarnya sama aja dengan menggunakan pointer seperti ini. Nih. Lebar. Tuh, atur. Kecilkan dengan cara menarik lambang tanda pointer di sini. Jadi untuk halaman 39 sudah Ibu lakukan praktekin ya untuk mengubah lebar kolom menggunakan pointer. Begitu juga barisnya. Nah, tinggal cari lambang plus juga kita bisa lebarkan tinggi barisnya, yaitu menggunakan pointer. Jadi antara memformat lebar kolom, mengubah tinggi baris, kalian bisa lakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan pointer, bisa dengan menu home dari icon format, atau dengan cara klik kanan. Semuanya sama. Baik, itu sampai halaman 39. Perhatikan.
Sekarang Ibu undo lagi, berarti Ibu kembali ke format ulang. Nah, sekarang kita coba pada halaman 39, kita bisa menghapus sel, kolom, dan baris. Kan sudah tahu kan sebelumnya apa itu sel? Sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Apa itu kolom? Kolom adalah bagian yang tegak lurus dari atas ke bawah, ya, disebut kolom. Sedangkan kalau baris atau row, bagian yang mendatar dari ujung kiri ke ujung kanan. Makanya dia disebut baris. Nah, jika kalian sudah mengetahui definisi ini, di sini pada halaman 39 kita bisa menghapus. Bisa menghapus sel, bisa menghapus kolom, bisa menghapus baris. Berarti sel kan yang satu-satu ini nih. Sel. Oke, kalau kolom yang tegak lurus. Kalau baris yang mendatar. Nih yang baris. Nah, sekarang kita coba lakukan. Nah, sebelumnya kalian bisa baca halaman 39. Di sini ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan. Untuk menghapus, di situ ada beberapa bagian. Ada delete cell, ada delete sheet rows, ada delete sheet columns, ada delete sheet. Nah, di situ ada artinya masing-masing ya. Di situ mempunyai peranan masing-masing. Begitu juga pada halaman 40, kita bisa juga menghapus dengan cara seperti di halaman 40. Jadi sama-sama juga bisa menghapus, cuman ini dua versi. Ya, kalau dua versi maksudnya gimana? Misalnya kita blok, kita klik kanan, di situ ada delete. Nah, setelah itu kalau gini delete semua, ya. Tapi kalau kita blok isinya, klik kanan, ada delete, di sini ada perintah, ya. Kita blok isinya saja ya. Nah, disinilah perintahnya seperti di halaman 40. Di situ ada shift cell left, ada shift cell up, ada entire row, ada entire column, dan kalian bisa membacanya. Nah, kalau kita ingin menghapus bagian tertentu, bagian barisnya saja, kita klik row. Berarti semuanya terhapus nih, karena semuanya kita blok. Jadi kalau kita mau hapus baris tertentu, kita blok dulu. Misalnya gini, Ibu mau menghapus kolom nomor nih, berarti Ibu blok kolomnya, klik kanan, setelah itu kita klik delete. Nah, nanti muncul seperti ini. Karena kita ingin menghapus kolomnya, kolom A, maka kita pilih entire column. Maka akan klik OK. Otomatis kolomnya hilang. Jadi kolom A-nya menjadi provinsi. Kolom nomornya hilang. Sekarang kita undo. Bagaimana pula kalau kita ingin menghapus isi barisnya? Misalnya Ibu mau hapus baris kedua dan baris ketiga. Baris ke-1 dan baris kedua. Jadi blok begini. Ya kan? Setelah itu kita tidak bisa tekan delete. Kalau kamu tekan delete, maka yang terhapus isinya. Tuh. Sementara kita mau memindahkan 1, 2 ini row itu habis semua. Jadi kita klik kanan, kita klik delete, nanti muncul lagi seperti ini. Sorry. Klik kanan, klik delete, nanti muncul kotak dialog seperti ini. Karena kita mau hapus 2 baris ini, kamu pilih yang entire row. Maka 2 baris yang 1 dan 2 yang Ibu blok tadi tentunya pasti akan hilang, ya. Nah, begitu juga kalau kita ingin menghapus sel tertentu. Di sini Ibu coba kita hapus dengan menggunakan shift cell up. Nah, kalian bisa baca shift cell up artinya menghapus satu sel dan memindahkan sel yang di sebelah kanannya ke arah kiri. Berarti coba yang shift cell up. Nomor 2 yang Ibu blok ya. Maka nomor 2-nya hilang, otomatis nomor 3-nya naik ke atas. Karena tadi sudah terganti dengan nomor 2 yang hilang. Kalau misalnya kita hapus yang ini,
Nah, otomatis sebelah kanannya yang hilang. Dari yang Ibu blok ke Jakarta tadi. Karena yang Ibu lakukan tadi klik kanan, pilih delete, Ibu pilih yang shift cell left yang kirinya, berarti kanannya hilang. Ya. Nah, kita coba seperti itu, kita ambil lagi, delete. Kita ambil yang shift cell up. Kalau tadi kan kita ambil yang left, sekarang kita ambil up. Setelah kita klik up, maka yang hilang bagian bawahnya. Bagian bawah yang terakhir teksnya. Tadi terakhir teks kan harusnya ada Riau. Maksudnya begini, Jakarta yang kita hapus, otomatis yang atasnya langsung ke atas. Baris keduanya langsung ke atas. Ini Jakarta nih, Ibu blok nih. Setelah itu, Ibu ambil delete. Ibu pilih yang up, oke. Berarti Jakartanya yang hilang. Maka otomatis Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Riau, otomatis teksnya menjadi ke atas ya. Begitulah satu-satu yang Ibu lakukan dengan cara menghapus pada bagian-bagiannya. Nah, kalau kalian blok tertentu juga boleh sih tanpa harus dari delete cell, atau kalian ambil dari tombol delete aja seperti kita klik tab home. Ya, kita klik tab home. Sorry, kita klik tab home. Setelah itu kita cari klik delete. Nah, di sini ada tulisan delete, berarti kita harus hapus dulu. Nah, kita cari yang tulisan delete. Ini dia. Nah, di sini. Apabila kamu pengen menghapus barisnya, berarti kamu delete delete sheet rows. Ini kan barisnya nih yang Ibu hapus nih. Baris pertama yang Ibu blok. Maka otomatis barisnya hilang. Kalau kita coba dari sini lagi, delete lagi, kita ambil delete cell, nah, maka dia akan muncul. Kita mau ambil yang atas atau yang bawah. Ya kan, kalau kita mau ambil yang ini, nah maka hilang begitu. Tapi kalau kita mau ambil yang ini, sorry. Nah, muncul lagi kan, kita ambil yang up, berarti bawah ke atas. Jadi hampir sama dengan cara Ibu yang pertama ya nak. Jadi kalian bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Ini kolom yang Ibu blok, kolom A, nanti Ibu delete entire sheet columns. Maka columns-nya akan hilang, kolom yang Ibu blok saja ya. Jadi bisa berbagai cara. Bisa dari sama dengan kita menambah baris, menambah kolom tadi, untuk menghapus baris dan menghapus kolom dengan cara yang sama. Cuman beda bagian. Kalau yang tadi kita klik format untuk menambah, kalau untuk menghapus tekan delete. Atau kalian bisa lakukan dengan cara klik kanan, pilih delete. Maka kotak dialognya akan muncul dan kalian silakan klik sesuai dengan apa yang akan kalian lakukan sehingga hasilnya seperti yang kita inginkan. Oke. Nah, bagian ini kalian sudah paham bukan? Dengan cara menghapus, kita sudah coba menghapus sel, kita sudah coba menghapus kolom, dan kita sudah coba menghapus baris. Ya, sekarang pada halaman 40, kita coba menyisipkan. Menyisipkan artinya kita pengen menambah bagian kolom, menambah bagian baris, dan bisa juga menambah bagian selnya. Nah, sekarang kan Ibu tekan cancel dulu nih. Anggap saja kita sudah bagiannya normal. Di sini ada 3 kolom, terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, dan baris pertama sampai baris ke-6. Sekarang kita coba, kalau yang tadi kita bisa menghapus, sekarang kita menyisipkan, kita tambah. Kita cari antara kolom A dan kolom B dan kolom C. Sekarang Ibu bikin border dulu deh ya, biar ketahuan tabelnya. Klik dari home, border, pilih all border. Nah, anggap saja ini sudah terjadi sebuah bentuk tabel yang sudah kita inginkan. Kita pengen menambah antara kolom A dan kolom B, ada kolom yang harus kita tambahkan. Ya, jadi misalnya kalian kliknya di kolom A.
kalian ingin nambahnya kolom A ke kanan. Jadi cara yang pertama kalian bisa lakukan juga pada halaman 41. Klik insert. Di sini kita lakukan dengan klik kanan ya. Pilih insert. Nah, maka otomatis dia tambah. Paham nggak? Ya, jadi kan begini. Klik kanan, insert. Gitu. Otomatis dia menambah. Jadi yang kolom 1, 2, 3, yang tadinya baris nomor 1, 2, 3, 4, 5 kolom A, setelah kita tambah satu kolom di sebelah kirinya, dan dengan cara insert kolom aja, otomatis dia menambah ke sebelah kiri dan tambahannya menjadi A. Jadi nomor tadi berubah menjadi B. Nah, di sini kalau kalian ingin menambah insert kolom dengan cara kanan, entire kolom, maka juga sama dia menambah nambah kolomnya di sebelah kiri. Jadi kolom A-nya menjadi 1 lagi, dia berubah menjadi kolom B. Ya. Nah, kalian bisa lihat pada halaman 41. Jadi kalau Ibu mau nambah kolom A dan kolom B di antaranya, maka Ibu nggak boleh klik di kolom A. Ibu harus di kolom B. Kolom B, klik kanan, insert, bisa juga saat seperti itu. Ibu ulangi lagi ya. Klik kanan, insert. Di sini kita tambahin kolom. Oke. Maka dia akan menambah satu kolom baru antara kolom A dan kolom B. Jadi dia menambah ke bagian kirinya. Misalnya kita mau nambah antara B dan C, berarti kalau kita ingin menambah B dan C, berarti kita klikkan di kolom D. Baru kita ulang lagi, klik kanan, pilih insert, kita pilih kolom lagi. Maka dia menambah antara kolom C dan kolom D. Ya. Dia jadi otomatis nambahnya itu ke sebelah kiri bagian yang kita blok. Jadi kalian bisa lihat pada buku, di situ ada contohnya ya nak, pada halaman 41. Nah, Ibu hanya sampai di bagian D aja berpindah antar sel, sedangkan untuk yang E menggunakan fasilitas swap text. Kita coba menggabung beberapa sel sampai dengan mengatur tampilan bingkainya. Itu akan kita lakukan minggu depan. Jadi kita sampai sini dulu berpindah antar sel. Oke, kita lanjutkan lagi. Berpindah antar sel kita lakukan dengan cara menggunakan mouse. Ya, kita pertama kita pakai mouse. Kita pakai mouse. Di sini kita pakai tombol pada keyboard. Jadi kalau tombol pada keyboard, misalnya kita diklik di sel A1 nih, kita ingin berpindah ke sel B1. Ini kan kita pakai mouse. Jadi kalau kita pakai keyboard, kita klik sel A1, kita perhatikan tanda panah ke kanan dari kalian punya keyboard, ya, arrow right. Kita klik, otomatis dia berubah ke B1. Kita klik arrow right lagi, maka dia berubah langsung berpindah ke sel C1. Misalnya kita pilih ke down, otomatis dia pindah ke sel C2. Down lagi, maka dia berubah. Apabila kalian ke left, jadi dia mengikuti. Sedangkan kalau kita pakai mouse, kita langsung klik-klik aja. Mana tahu kadang-kadang mouse kalian nggak berfungsi kan. Jadi kalian bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboardmu masing-masing. Kalian perhatikan ada tanda panah ke kanan, ada tanda ke kiri ya. Di sini di buku cetak, kalau tanda kanan berarti kita ke kanan. Ya kan? Satu sel ke kiri. Jadi dia berpindah satu kotak. Dia perpindahannya satu sel kayak gini. Nah, satu kotak. Jadi dia nggak bisa langsung lompat, nggak bisa. Jadi harus melalui satu sel. Nah, di situ kalian bisa baca sampai halaman 42, lambang tanda panah ke atas. Nah, di situ juga ada tombol-tombol shortcut yang lain, misalnya home and. Apabila kalian klik home, kalian bisa baca di kalian punya keyboard masing-masing ya. Di situ ada artinya. Home kembali ke A pada baris pertama.
Kalau kita klik enter, otomatis dia berpindah ke bawah, satu baris ke bawah. CTRL Home, kalian bisa menggunakan pada keyboard kalian sendiri. Nah, maka dia otomatis kembali ke satu sel, ke sel A1. Jadi kalau kita klik ini, nah Ibu nggak bisa praktek. Di sini nggak ada, Ibu mau liatin sama kalian nggak bisa, tapi Ibu klik aja ke bagian Home. Nah, maka dia langsung pindah. Ya. Nah, di situ. Tapi kalau Ibu nggak pakai CTRL, sekarang gini, CTRL Home. Nah, itu maksudnya. Jadi kamu menggunakan lambang keyboard juga yang ada di kalian punya laptop atau komputer. Maka otomatis dia berubah menjadi ke sel A1. Atau CTRL-N dia bisa ke perpotongan kolom panjang yang baris yang paling bawah. Jadi kalau CTRL-N, berarti klik CTRL-N. Kalau kalian punya, silakan kalian cari. Nah, berarti dia langsung ke bawah. Karena kita awalnya ngetik dari A1, otomatis CTRL-N, dia kembali ke, dia menuju ke baris paling bawah atau sel yang paling pojok. Ya, terus page up, PG up. Nah, karena ada nggak PG up? Kalau Ibu sih ada sih. Nah, di sini PG up itu untuk layar ke atas. Di sini kan Ibu nggak, di sini nggak mau berfungsi, ya. Nah, jadi dia bisa pindah satu layar ke atas, down ke bawah. Ada ALT back down, satu layar ke kiri, satu layar ke kanan, CTRL back up dan CTRL back down dan shift tab untuk satu sel ke tab. Ini menggunakan cara cepat atau shortcut aja ya, Nak ya. Jadi Ibu sudah lakukan seperti di set 1, kalian lakukan nanti mengenai tugasnya akan Ibu jelaskan lagi. Kalian mungkin bisa melihat dulu tugasnya pada buku cetak halaman 47 pada bagian ayo kerjakan. Di situ ada step-stepnya. Nanti Ibu minta nomornya, kolom nomor, kolom provinsi, dan kolom ibu kota. Ibu yang tentukan berapa lebar kolom width, dan berapa row height-nya untuk masing-masing. Nah, kalau di buku cetak kan nggak ada tuh berapa angkanya harus kalian lakukan. Kalian coba bisa mengatur border dan warna. Nanti Ibu tambahkan di tugasnya, kalian mengganti nama sheet-nya, kalian mengganti nama file save-nya, kalian mengganti berapa ukuran lebar dan tingginya sesuai instruksi nanti Ibu akan berikan. Nah, seginilah dulu materi yang Ibu berikan untuk bab 4 tentang materi kalian menambah baris, menghapus baris, menambah kolom, menghapus kolom, bisa menyisipkan atau menambah sel, kolom, dan baris. Bisa juga kita menghapus sel, kolom, dan baris. Terus kita bisa melakukan perpindahan satu sel ke sel yang lain dengan menggunakan tombol yang ada di keyboard tanpa harus menggunakan pointer. Sampai sini aja pertemuan Ibu. Semoga kalian bisa memahami dari materi ini. Untuk latihannya akan Ibu share ke Edmodo dan syarat-syarat yang harus kalian lakukan. Baca baik-baik perintah yang Ibu minta dan kalian bisa berpandukan pada buku cetak dari yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Bye-bye.